Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4. Tema 4, berbagai jenis pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Pembelajaran 1, pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Pembelajaran 3, menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Ayo, simaklah dongeng kelinci dan kura-kura berikut ini. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, semut, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang bertabangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dan hewan lambat sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Hahaha. Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan semut pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Kejadian apa yang terjadi dalam dongeng kura-kura dan kelinci? Nah, lalu bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Pembelajaran 4, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng, salah satunya menggunakan peta pikiran. Nah, masih ingatkah kamu tentang dongeng kura-kura dan kelinci? Perhatikan peta pikirannya. Nah, di sini peta pikirannya seperti ini. Jadi di tengah-tengah ini ada judul. Judulnya yaitu Kelinci dan Kura-kura. Kemudian ada tokoh. Di sini kita tarik garis untuk menyebutkan tokohnya. Tokohnya di situ ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Kemudian awal ceritanya. Awal ceritanya apa? Kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah.
Kemudian di sini ada akhir cerita. Akhir ceritanya yaitu kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Nah, latar tempatnya ada di hutan. Kemudian ada sifat tokoh kelinci tadi. Kelinci sifatnya sombong dan keras kepala. Kura-kura yaitu pantang menyerah. Nah, apa pesan moral atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tersebut? Amanatnya itu adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Pesan moral, dongeng kelinci dan kura-kura. Yang tadi sudah kita baca, pesannya yaitu adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap semangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Oke, sekarang kita perhatikan contoh pesan moral berikut. Pesan moral dalam dongeng Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka. Oke, tugas hari ini kalian baca teks halaman 162 tentang Iis, anak yang pandai dan rajin bekerja. Kemudian jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 di halaman 163. Kerjakan di buku, kemudian kirimkan ke GCR kelas. Baik, terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.